Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, ini berdasarkan Kepmen Pan RB nomor 348 tahun 2024. Nanti kita mix atau kita bandingkan dengan info dari IG Ibu Nunu Suryani ya, selaku Dirjen GTK yang menyampaikan beberapa hal mengenai tes ASN P3K ini. Dan juga kita bahas mengenai keputusan Menteri ya tentang mekanisme seleksi P3K untuk formasi guru. Nah, kita langsung ke poin intinya. Nah, di sini ya teman-teman, untuk poin intinya itu dari mulai poin pertama, di sini dijelaskan bahwa poin pertama merupakan penjelasan mengenai kriteria pelamar. Nah, di sini dijelaskan juga ternyata untuk tahun anggaran 2024 kriterianya itu ada 4 ya. Yang pertama di sini ada pelamar prioritas, guru X THK 2 ya. Ketiganya ini poin C, guru non ASN. Dan keempat ini adalah lulusan PPG. Nah, di sini tidak dijelaskan PPG-nya PPG apa ya. Apakah Daljab pun bisa yang sudah tidak aktif lama, ataupun guru yang di sekolah swasta punya sertifikat pendidik, apakah bisa ikut? Kita cari infonya di sini dengan membandingkan peraturan yang tertulis di sini dan info dari Ibu Nunu Suryani nanti ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan. Ya, ini sudah jelas ya. Lanjut kita ke poin yang kedua. Di poin kedua, di sini jelaskan bahwa pelamar prioritas ini merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021. Jadi, memang intinya untuk yang pelamar prioritas atau kategori poin ke A gitu ya. Ini merupakan yang sudah lulus passing grade dan tinggal penempatan saja. Jadi mereka tidak ikutan tes lagi, sehingga pada formasi 2024 ini mereka langsung mendapatkan penempatan bila di daerahnya ada formasi ya teman-teman. Selanjutnya pada poin yang ketiga teman-teman, di sini mengenai guru X THK 2. Jadi untuk guru X THK 2 merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi memang otomatis untuk THK 2 yang sudah terdata itu pasti sudah terdata juga di BKN ya. Nah, selanjutnya ke poin keempat teman-teman. Nah, di sini ya, kalau di poin keempat, ini dijelaskan bahwa ada dua poin mengenai guru non-ASN di instansi daerah. Di poin pertama, ini ditulis ya teman-teman, bahwa poin A, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Jadi memang untuk tahun ini harus guru yang ada di instansi pemerintah. Berarti untuk guru-guru swasta itu tidak bisa mendaftar, kecuali guru swasta yang mungkin dulu ketika 2021 mereka sudah lulus passing grade, tinggal menunggu penempatan saja ya. Dan nanti mungkin ada syarat lainnya ya untuk guru swasta dalam kategori prioritas utama berarti ya. Selanjutnya yang poin ke B, ini guru non-ASN di sekolah negeri ya, kembali ya, di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan
Dan ini paling sedikit itu selama 2 tahun ya, atau 4 semester, dijelaskannya seperti itu. Dan ini ngajarnya itu harus aktif dan secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Gitu ya teman-teman, ini poinnya cukup jelas ya, dari prioritas paling utama XTHK 2 maupun guru non-ASN ya. Di poin yang kelima, di sini dijelaskan lagi mengenai pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum yang huruf A, B, dan C, yaitu tadi ya, yang pelamar prioritas, XTHK 2, dan juga guru non-ASN ya, itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar ya saat mendaftar. Jadi gini teman-teman penjelasannya. Kalau misalkan, ini guru SMA ya, guru SMA, dia itu ngajar di kota A misalkan. Nah, ternyata formasinya itu tidak ada di kota A, tapi adanya di kota B. Perlu teman-teman tahu bahwa SMA itu masuknya ke provinsi ya. Jadi kalau misalkan beda kota, misalkan kota Bandung dengan kota Sukabumi misalkan ya, padahal masih satu provinsi yang sama dan formasinya ada, saya rasa bisa daftar ya. Walaupun memang beda kota, tapi dalam satu provinsi yang sama. Nah, sehingga untuk SMA memang jangkauannya lebih luas, teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan di SMP atau SD? Nah, kalau di SD atau SMP itu lingkupnya di kota atau kabupaten ya, pemerintahnya, Pemdanya itu Pemkot atau pemerintah di kabupaten. Sehingga teman-teman tidak bisa daftar di luar kota yang teman-teman saat ini mengajar, karena beda instansi daerahnya gitu ya. Kecuali kalau misalkan di SMA, itu masuknya provinsi. Sedangkan kan provinsi banyak daerahnya ya, lebih luas daripada kabupaten misalkan. Kalau SMP, SD itu lingkupnya kota atau kabupaten. Nah, jadi kalau misalkan di kota A atau di kabupaten A tidak ada, teman-teman tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi gitu. Sehingga kesimpulan pada poin kelima ini, bila teman-teman di daerahnya itu tidak ada formasi, walaupun XTHK 2, mau itu guru non-ASN, mau itu pelamar prioritas yang pertama ya. Kalau misalkan tidak ada formasi, berarti tidak bisa melakukan pendaftaran karena tidak ada formasi. Menurut poin yang kelima ini ya. Lanjut ke poin keenam. Di sini ini mengenai penjelasan lagi ya, yang poin huruf A tadi yang pertama. Dalam hal terdapat pelamar prioritas, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama. Ini huruf A yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta. Ini bisa ya, diisyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Ini surat izinnya dari kepala sekolah atau yayasan ya. Sehingga yang sudah P1 berarti ya. Kalau tahun lalu namanya P1 yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Ini guru sekolah swasta. Terus mau melamar P3K tahun 2024 bisa dengan syarat ada izin dari kepala sekolah ataupun instansi maupun dari yayasan tempat sekolah itu. Intinya seperti itu ya. Lanjut ke poin ketujuh, di sini pelamar pada seleksi P3K guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana, diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Berarti memang untuk tahun ini ya minimal S1 lah atau D4. Kalau tidak harus memiliki sertifikat pendidik.
Nah, di sini dijelaskan lagi di poin yang ke-8, teman-teman, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar jabatan P3K Guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau melamar di Papua ya, itu bisa kualifikasi pendidikannya mungkin bisa lebih rendah daripada S1 atau D4 tadi ya, untuk formasi guru, khusus untuk daerah Provinsi Papua. Di sini dijelaskan kembali bahwa kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, berarti TK ya, SD, pendidikan, kesetaraan, program paket A, atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas, berarti SMA, dan setelah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Oke, kita lanjutkan. Untuk poin yang ke-10 sebetulnya ini penjelasan dari diktum yang ke-9 ya. Saya rasa ini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan penjelasan dari IG-nya Prof. Nunu Suryani ya. Nanti kita bacakan juga beberapa poin yang telah disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani. Selanjutnya kita akan bandingkan mengenai informasi tentang seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 dari Prof. Nunu Suryani, info ini ya, yang diinformasikan Selasa 27 Agustus 2024, ini IG pribadinya. Boleh teman-teman nanti kunjungi IG pribadinya saja untuk mengetahui informasi lebih detailnya. Ini merupakan rangkumannya saja ya, rangkumannya saja. Dan ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini yang berkaitan dengan P3K Guru ya. Ini dia adalah catatan pentingnya. Ini dalam seleksi guru tahun 2021 hingga 2023 totalnya itu ada 774.999 guru ya telah menjadi ASN P3K. Ini terdapat total formasi 175.000 lebih pada seleksi ASN P3K Guru tahun ini ya. Nah, ini di sini PES 1 tetap prioritas. Jadi kategorinya yang A tadi ya, di poin A. Selanjutnya, nah di sini dijelaskan kembali oleh Prof. Nunu Suryani bahwa untuk lulusan PPG ya, lulusan PPG yang tertulis di keputusan menteri tadi yang saya sudah tampilkan ternyata merupakan lulusan PPG Prajabatan ya. Nah, ini bisa ikutan. Berarti untuk yang bukan lulusan PPG Prajabatan, ini sepertinya tidak bisa ikut teman-teman kalau berdasarkan informasi dari Ibu Nunu Suryani di IG pribadinya ya. Selanjutnya, guru honorer sekolah swasta yang bisa melamar ialah bagi lulusan P1 dengan persetujuan pihak yayasan. Kalau misalkan ada formasi untuk P1 ini tahun yang 2021 ya. Terus misalkan lulus passing grade dan yayasannya mengizinkan, nah ini bisa daftar. Intinya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini tidak ada nilai ambang batas pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Jadi intinya kita bersaing secara nilai ya. Semakin besar nilai kita, peluangnya semakin besar untuk lulus. Selanjutnya, ini ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini tidak ada ya dalam seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Dan dijelaskan juga bahwa peserta yang terdata pada database BKN dan terdata Dapodik lebih diutamakan daripada yang hanya
terdata pada Dapodik saja. Jika sudah menjadi ASN P3K dengan lokasi penempatan jauh, terus dia ingin pindah mengikuti seleksi formasi dengan penempatan dekat, itu harus mengundurkan diri sebagai ASN P3K agar bisa mengikuti seleksi kembali. Poin selanjutnya, mengunci jumlah formasi akhir merupakan kewenangan Kemenpan RB. Terus juga di sini Kemendikbudristek terus mengupayakan ketentuan linearitas program studi agar bisa mengakomodir guru agar lebih luas lagi. Jadi mungkin ke depannya guru misalkan bahasa Indonesia bisa atau bahasa Inggris ya bisa mengajar di SD misalkan ya. Nah selanjutnya tentang linearitas program studi. Nah teman-teman untuk poin yang ini yang saya tahu dari lulusan PPG Prajabatan itu misalkan ya jurusan biologi, misalkan saya jurusan biologi itu bisa mendaftar IPA ya, guru IPA, guru SD, guru TIK, guru prakarya dan juga guru biologi itu sendiri. Sehingga programnya bisa lebih luas, maksudnya mungkin seperti itu. Nah untuk yang guru yang belum punya Serdik ataupun guru yang telah punya Dapodik tapi belum PPG gitu ya, apakah memang bisa linearitas program ini diterapkan ketika nanti melamar gitu ya, melamar P3K guru tahun ini? Kalau misalkan data yang diambil itu adalah data Dapodik, di mana di data Dapodik itu kita ada data kita ya, jurusan kita, mengajar sebagai guru apa, di instansi daerah mana. Bila mengambilnya dari data Dapodik itu, berarti linearitas program ini memang terbatas ya, dan hanya guru-guru tertentu saja yang bisa. Makanya di sini dituliskan terus mengupayakan. Nah mungkin ke depannya ada aturan yang lebih jelas ya mengenai linearitas ini, sehingga jangkauan guru itu lebih luas lagi untuk mengisi formasi yang kosong gitu. Dan di sini juga dituliskan bahwa P1 swasta bisa mendaftar P3K Guru 2024 atas izin pihak yayasan. Poin selanjutnya di sini dijelaskan bahwa P1 sekolah negeri tidak perlu izin. Nah ini kalau misalkan dalam kategori P1 berarti pelamar prioritas ini ya di tahun lalu dan lulus 2021 misalkan tinggal menunggu penempatan saja. Ketika ingin mengikuti tes ini tidak perlu izin teman-teman ya. Dan ini untuk P1 swasta sudah tidak bekerja misalkan karena alasan tertentu. Nah apakah bisa mengikuti seleksi ASN P3K Guru tahun ini? Nah ini bisa ikut ya dengan membuat surat dari Dinas Pendidikan. Poin selanjutnya, seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini tidak dibuka bagi guru swasta. Berarti guru swasta tidak bisa ikut ya, kecuali guru tersebut sudah berstatus P1 dan mendapat izin dari yayasan. Ini cukup jelas, berarti guru swasta tidak bisa ikut kecuali statusnya P1 dan mendapat izin. Dan di poin selanjutnya, penyelesaian guru honor pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 belum tuntas sepenuhnya. Memang ya, karena memang pemerintah itu lebih fokus ke guru-guru honor yang sudah terdata di BKN dulu. Nanti ketika sudah selesai, nah barulah guru-guru honor yang belum terdata di BKN ada di program yang selanjutnya mungkin ya, dan di peraturan yang baru. Nah, di poin ini dijelaskan bahwa guru yang melamar pada instansi mereka berada pada seleksi ASN P3K Guru tahun ini tidak bisa lintas instansi lain. Ya kecuali mungkin lulusan PPG Prajabatan. Yang di tahun lalu memang lebih fleksibel ya, ketika memilih formasi itu bisa lintas instansi ya, atau lintas provinsi karena belum terdata Dapodik dan belum kebanyakan ya, belum punya pengalaman mengajar.
Jadi bisa melamar kemanapun yang mereka inginkan untuk lulusan PPG Prajabatan ini. Dan ini ya, untuk Retaker gelombang 1 2023 ini yang memiliki Serdik tetap bisa mengikuti seleksi ASN P3K Guru tahun ini. Selanjutnya, pembukaan seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini masih menunggu jadwal dari BKN. Pembukaan P3K dan CPNS tidak bersamaan karena proses pada seleksi CPNS sudah siap terlebih dahulu ya. Sehingga untuk P3K masih menunggu teman-teman. Poin berikutnya ini maksud peringkat terbaik sesuai dengan urutan kelulusan pada aturan nomor 348 Kepmenpan RB ya tahun 2024 yang telah terbit. Jadi memang untuk seleksi ini diperingkatkan berdasarkan kriteria ya lulusan dan peringkat terbaik. Dan di sini juga dijelaskan bahwa seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini tidak bisa lintas daerah, ini sudah ya tadi ya. Selanjutnya di sini diinfokan juga bahwa peserta harus mendaftar akun baru untuk mengikuti seleksi ASN P3K Guru di tahun ini, meski tahun sebelumnya sudah pernah membuat akun. Jadi teman-teman yang mau daftar nanti ketika ada pembukaan pendaftaran harus buat akun kembali. Dan jangan pernah mendaftar sekarang ya. Karena untuk yang sekarang ini CPNS ya. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar sekarang, nanti ketika P3K ini nggak bisa daftar. Karena pendaftaran akun itu kalau tidak salah pakai NIK ya. NIK atau KTP. Ketika NIK sudah didaftarkan, karena untuk pendaftaran seleksi ASN ini, satu NIK hanya satu kali kesempatan untuk daftar ya. Jadi harus teman-teman perhatikan hal ini. Berikutnya, TMT per Oktober 2022 sudah masuk dalam kategori 2 tahun atau 4 semester. Tidak terdata database BKN tetapi terdata Dapodik. Nah, ini minimal 2 tahun ataupun 4 semester ini bisa ikutan seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Dan ini yang paling penting bagi lulusan PPG ya, bahwa nilai afirmasi bagi yang memiliki Serdik tetap berlaku. Berarti untuk afirmasi sendiri ini nilai teknisnya ya, berarti nilai teknisnya akan betul semua atau nilainya 100. Ini mirip seperti tahun lalu ya. Sehingga kita hanya fokus ke tes wawancara, manajerial, dan sosiokultural. Nah, itu ya teman-teman perbandingan antara peraturan Kepmenpan RB yang 348 dengan info dari IG Bu Nunu Suryani. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait info lebih lanjut, mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.